Kabupaten Badung merupakan daerah paling kaya di Bali. Pendapatan asli daerahnya mencapai 2,5 triliun rupiah. Wilayah Bali bagian selatan ini adalah pusat gemerlap pariwisata Pulau Dewata. Siapa tak kenal Pantai Kuta, Nusa Dua atau Uluwatu? Semua terkonsentrasi di Badung. Embrio Kabupaten Badung berasal dari Kerajaan Badung yang ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Kerajaan Badung diperintah 3 puri yang masih satu keluarga, yakni Puri Pemecutan, Puri Denpasar, dan Puri Kesiman. Sekarang saya menyambangi salah satunya, Puri Pemecutan. Puri ini terletak di pusat kota Denpasar. Saya bertemu tokoh Puri Pemecutan, anak Agung Ngurah Putra Darmanuraga, saudara Raja Puri Pemecutan ke-11. Puri Pemecutan pernah ludes terbakar karena sengaja dibumi hanguskan sendiri atas perintah raja saat Perang Puputan Badung tahun 1906. Karena raja tidak mau tunduk pada Belanda, hancur total semua. Puri Denpasarnya hancur, Puri Pemecutannya hancur karena tidak mau sisa-sisa kepemilikannya jatuh ke Belanda. Lokasi awal dari Puri Pemecutan itu sendiri tidak berada di sini, justru berada di seberangnya, yang sekarang sudah beralih fungsi menjadi pertokoan. Di jalan raya depan gerbang Puri, berdiri patung Raja Pemecutan I Gusti Ngurah Agung Pemecutan yang gugur dalam Perang Puputan Badung. Raja dengan diusung tandu bersama seluruh anggota keluarga dan pengikutnya menyongsong pasukan Belanda yang datang mengepung Puri. Di sebelah ada patung Puputan sekarang. Di sanalah mayat-mayat itu bergelimpangan. Oh ya. Termasuk tandu beliau. Tandu yang pakai menandu sekarang ada di Museum Nasional Jakarta. Peristiwa Puputan Badung menelan 7.000 korban jiwa. Ketiga penguasa kerajaan Badung, yakni Raja Kesiman, Raja Denpasar, dan Raja Pemecutan, gugur secara ksatria di medan tempur demi kedaulatan negeri. Selanjutnya kami masuk ke kompleks bagian dalam Puri Pemecutan. Kami menuju ke tempat persembahyangan keluarga Puri. Beberapa anggota keluarga Puri tengah menggelar ritual upacara. Nama Puri Pemecutan berasal dari kata pecut atau cambuk, senjata utama yang menjadi simbol Puri. Secara filosofi, ada sebuah patung yang kita sebut dengan Betara Patih. Beliau memegang sebuah pecut. Pecut ini diperoleh dari Betara yang leluhur kami. Ini cucunya Arya Kencang, bernama Kiai Notor Wandire. Nah, itulah yang mengawali nanti ke Badung. Kiai Notor Wandire memperoleh pecut setelah bersemedi di Danau Batur. Ia diperintahkan pergi ke sebuah daerah bernama Badeng yang kelak menjadi Kerajaan Badung. Pecut ini sebagai satu cerminan, sebagai pengendali. Di samping pecut beliau juga diberikan hadiah tulup 4. Itu sumpitan. Itulah 2 senjata itu sebagai bekal utama beliau. Sehingga purinya disebut dengan Puri Pemecutan berdasarkan senjata pecut. Kemudian memimpin masyarakatnya berdasarkan pikiran. Dari Puri Pemecutan, saya singgah ke kampung nelayan di Pulau Serangan, Denpasar. Ada sekitar 300 penduduk Muslim dari suku Bugis, Sulawesi di pulau ini.
Meski merupakan kerajaan Hindu, sejak dahulu Raja Pemecutan memiliki kedekatan dengan umat Muslim. Hubungan baik ini masih berlanjut hingga generasi sekarang. Sosok yang bersama saya sekarang adalah putra sulung Raja Puri Pemecutan ke-11 bernama Anak Agung Damar Negara atau Turah Agung. Kedatangan sang putra raja di kampung Islam Bugis Serangan disambut kesenian rodat. Jadi memang kalau di daerah Pulau Serangan ada tradisi di mana penyambutan seorang tamu itu dengan tradisi rodat. Jadi ada bisa dibilang rebana yang dimainkan dengan beberapa sholawat, lalu diiringi tamunya sampai ke masjidnya, sama ada beberapa persembahan tarian pencaksilat tadi ya. Kedatangan Turah Agung untuk bersilaturahim dengan warga Muslim. Sebelumnya saya mengaturkan panjali umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesini mewakili ayah saya, Ida Cokodo Pemecutan, jadi untuk berkunjung ke sini untuk melihat bagaimana keadaan saudara-saudara kita di sini. Pada masa lampau, Raja Pemecutan meminta bantuan pelaut suku Bugis yang terkenal pemberani dalam peperangan maupun menjaga wilayahnya. Berkat kesetiaan mereka, Raja menghibahkan tanah di Pulau Serangan. Kampung ini sudah ada sejak abad 17. Terdapat peninggalan bersejarah berupa rumah adat Bugis dan masjid kuno yang diperkirakan telah berusia 200 tahun. Ini bisa dilihat kedekatan hubungan antara perwakilan dari pihak Pemecutan yang diwakili oleh anak Ida Cokorda dengan masyarakat yang masih keturunan Bugis di Pulau Serangan. Ternyata memiliki hubungan yang erat dari sisi sejarahnya. Bagaimana masyarakat Bugis itu bisa sampai di sini? Mereka awalnya adalah pedagang, tidak setuju awalnya dengan penjajahan Belanda. Mereka kan di Makassar dulu kan ada perjanjian Bongaya yang merugikan orang Bugis itu sendiri, sehingga mereka ada yang lari ke kerajaan Badung, dan di sini mereka diberikan perlindungan seperti itu oleh leluhur saya. Karena kesetiaan mereka, membantu kita kan seperti itu, jadi mereka dipercaya gitu, jadi sudah dianggap bersaudara gitu. Nah, di sini antara umat beragama Hindu dan Muslim di sini sangat intim sekali, harmonis, akrab. Kalau ada satu upacara pernikahan di kampung Bugis ini, kita undang saudara Hindu. Sebaliknya begitu juga. Hubungan harmonis antara umat Hindu dan Islam di Badung ini merupakan contoh nyata kerukunan umat beragama di Pulau Dewata.